Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar? Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda siang hari ini bersama saya Vena Kintan dan juga Ken. Apa kabar, Ken Ana? Sehat, sudah Jumat ya. Ya, sangat semangat ya kayaknya hari Jumat ini. Semangat, karena kan besok Sabtu, Minggu ada hal yang aku tunggu-tunggu juga nih, Ken, kebetulan. Oh gitu, karena ada apa ya? Ada konser Blackpink. Oh iya, ini kan Vena nih bling ya, tapi penasaran juga Vena ikutan ramai nggak di medsos nih kan? Ramai karena nanti, pasti sih pasti. Tapi kita nanti kasih informasi lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa tentunya di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Selain informasi soal Blackpink, kami juga menghadirkan informasi lainnya terutama di galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini yang sudah kami siapkan untuk Anda di rumah. Oke, kita punya informasi apa saja, Ken Ana, ada banyak ya. Tapi saya mau ke informasi pertama dulu pemirsa. Mojokerto kita lihat. Oke, pada ada informasi dari Mojokerto. Kamis malam, Ken Ana dan juga pemirsa. Nah, kita punya informasi lain, Ken Ana, kalau berita satu ini nampaknya jangan ditiru ya oleh masyarakat Indonesia. Ini kita juga yang sedang bersama. ramai loh ya, Vena, di Bali ini soal keberadaan turis-turis asing yang ternyata juga aksinya ada-ada saja begitu. Ya, ini ada. Nah, kita juga coba lihat informasi lainnya untuk Anda di galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini mengenai aksi penjambretan ya. Yang kita soroti juga kalau berita berikut. Informasi berikutnya ini pemirsa viral di media sosial. Di mana DPRD, anggota DPRD pemirsa. Para pejabat ini juga kan lagi disorot, termasuk soal jabat tangan saja loh ya Vena. Apakah Pak Ketua menjabatkan tangan atau memang saking terburu-burunya ya sampai nggak sempet. Tapi kalau saya jadi warganya morde terus ditolak tuh sakit hatinya kan. Sakit hatinya ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran lah untuk kita semua untuk saling menyapa ya walaupun terburu-buru gitu kan. Harus tetap ramah lah dengan sesama. Betul. Nah, kita juga punya informasi pemirsa dari seorang komedian Tarsan Srimulat. Tapi kali ini bukan soal aksinya. Tarsan dengan asli nama Toito Mariati curhat tentang tagihan listrik di rumahnya yang kemudian mencapai 90 juta rupiah pemirsa. Dan kita beli rumah, kira-kira ada tunggakan atau tidak, ada tagihan yang harus dibayar atau tidak ya. Harus teliti ya. Oke, nah kita beralih ke informasi yang lainnya. Informasi pemirsa, yang sangat saya sukai. Ini sih Vena udah semangat banget untuk membacakan berita yang satu ini. Tapi ini giliran saya ya, Vena walaupun Vena ini bling ya kan, yang sudah siap-siap tentunya untuk melihat konser Blackpink pemirsa yang akan digelar kapan Vena? Ya, jadi ceritanya seperti itu yang sudah coba dijelaskan juga melalui official account-nya ya? Iya, betul. Vena ya. Jadi Vena sudah tenang karena besok tetap akan berlangsung konsernya? Besok tetap berlangsung dan kita akan bersama-sama menghirup udara yang sama dengan Jenny, Lisa, Jisoo, dan Rose. Wow, luar biasa. Kita nanti tunggu ceritanya dari Vena setelah konser. Oke, pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang, tentunya selain menghadirkan informasi-informasi dari galeri kami, juga kami akan menghadirkan perbincangan, pembahasan dialog mengenai peristiwa yang kemudian terjadi beberapa waktu lalu di Depo Pertamina Pelumpang. Kita akan coba membahasnya tentunya nanti dengan narasumber yang akan hadir bersama kita siang hari ini. Tetaplah bersama kami. Oke, baik. Nah, pemirsa, rencana pembangunan buffer zone ini kan bukanlah isu yang baru. Rencana ini telah dicanangkan sejak tahun 2009 alias 14 tahun lalu. Dan sayangnya pemirsa, rencana itu tidak pernah kemudian terrealisasi hingga akhirnya sejumlah nyawa pun harus melayang. Dan kami akan membahasnya kali ini lebih lengkap lagi bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Ada Pak Prianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Alhamdulillah, Pak Pri pada saat itu juga menjadi ketua dari buffer zone ya Pak, di tahun 2009. Iya. Awalnya dibentuk itu karena apa Pak? Karena kalau nggak salah yang terjadi ini kan sudah tertangkap sejak beberapa waktu lalu, Pak Pri. Iya. Itu seperti apa Pak permasalahannya? Permasalahannya. Ya karena permasalahannya kalau istilah buffer zone itu kan, itu utrek-utrek kan perkara tanah sekitar depo Pertamina. Itu, Oke. Tapi kan bukannya secara aturan ya Pak, kalau objek vital ini kan tentu ada aturan-aturan tertentu yang mengatur zona amannya, ring 1, ring 2, pada saat itu gimana Pak? Nah, itu Menteri Dalam Negeri kepada Pertamina hak guna bangunan agar dia bisa menata, mengamankan objek vitalnya dan seterusnya. Gitu, ini ya Pak, surat keputusan dari Mendagri memberikan kepada Pertamina hak guna bangunan 20 tahun yang berlaku terhitung sejak didaftarkannya pada kantor Direktorat Agraria
Agraria DKI Jakarta dan seterusnya. Dan poin ke-6, surat keputusan ini batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu ketentuan. Kondisinya seperti apa, Pak? Batal atau akhirnya memang Pertamina resmi menggunakan hak guna bangunan tersebut? Jadi gini, nggak pernah dengar. Gitu. Jadi mata anggarannya Direktorat Anggaran. Direktorat Agraria. Oke. Yayasan itu yang kemudian bergabung. Tanya kan? Sudahkah dia udah bayar? Nomor 2 ini. Ya kan? Kalau saya, dia bayar kalau pembebasan itu sudah selesai. Karena nomor 3 disebutkan, tanah itu harus diberi kan? Ketika kita bicara mengenai patok-patok dan batas yang jelas, Pak Priyanto juga sudah punya denah yang nanti... Belum ini dulu. Oke. Sebentar, biar jangan cepet-cepet ini. Kita ke poin selanjutnya dulu. Ya kan? 2, S2, 3, 4. 4 itu harus segera didaftarkan kepada BPN. Selambat-lambatnya 6 bulan. Diberi waktu 6 bulan aja juga. Oke. Tidak boleh dialihkan. Kalau dialihkan harus lapor Mendagri. Betul. Nah, itu semua kalau salah satu aja nggak dilakukan, nah itu udah batal. Jadi nggak bisa ngomong ini tanah saya. Pertamina bilang gitu kan. Baik. Pak Pri, ini tentunya denah ini juga akan kita informasikan kepada masyarakat, tapi tentunya terima kasih sekali lagi Pak Priyanto sudah hadir, karena kita baru mendapatkan informasi, Pak, hari ini juga akan dilangsungkan rekonstruksi dari kasus yang kemudian menimpa David Ozora, Pak, di Polda Metro Jaya. Nanti juga kita harus ikuti. Terima kasih Pak Priyanto, kita tentunya nanti di lain kesempatan akan membahas mengenai hal ini. Terima kasih Pak Priyanto. Pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali hadir untuk Anda menghadirkan informasi mengenai rekonstruksi yang berlangsung di Polda Metro Jaya yang melibatkan anak dari pejabat pajak Mario Dendi dalam program Breaking News TV One. Usai jeda.